Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang benda najis yang berubah menjadi suci dan dan macam-macam najis. Oke, ada 2 pasal, jadi simak baik-baik sampai video selesai. Simak bagaimana cara membacanya. Silahkan buka halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi ikilah fasal alladzi yadhuru utawi kang bisa suci minan najasati saking pira-pira najis. Salasun iku telu. Al-khamru suci iku saceng. Saceng itu arak. Idza tahallalat tatkala dadi apa saceng binafsiha kelawan awak dhewene arak atau saceng. Wajildul mayyitati lan kulite padang. Idza tubiga tatkala den sama. Wa malan barang sora kang dadi apa ma hayawanan iku hayawan. Masuk pada arti. Faslun alladzi yadhuru. Faslun alladzi yadhuru minan najasati. Fasal perkara najis yang menjadi suci. Salasun ada 3. Al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama, arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Wajildul mayyitati idza tubigha. Kedua, kulit bangkai hewan yang disama. Wa masara hayawanan. Yang ketiga, barang atau benda yang berubah menjadi hewan. Masuk pada penjelasan. Pasal tentang benda-benda yang pada dasarnya najis bisa berubah menjadi suci. Itu ada 3. Yang pertama yaitu arak atau alkohol atau minuman keras yang berubah menjadi cuka. Tahu cuka ya? Yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Artinya arak yang didiamkan dalam waktu tertentu, kemudian arak tersebut berubah menjadi cuka tanpa proses kimiawi, tanpa dicampur dengan suatu apapun, maka arak itu akan berubah menjadi suci. Atau arak yang sudah berubah menjadi cuka tersebut itu maka hukumnya sudah menjadi suci. Gitu. Yang kedua adalah kulit bangkai hewan yang disama. Bangkai apapun, misalnya ada hewan seperti sapi mati tanpa disembelih, kambing mati tanpa disembelih. Boleh diambil kulitnya, kemudian lendir-lendir yang ada pada kulit hewan tersebut itu disama atau dibersihkan dengan menggunakan benda-benda yang bersifat asam. Seperti bersifat asam atau lengket seperti kotoran burung atau jeruk, itu kan sifatnya asam. Benda-benda yang punya sifat asam seperti itu digunakan untuk membersihkan lendir-lendir agar bersih. Maka kulit hayawan atau kulit hewan yang disama tersebut itu akan menjadi suci meskipun pada dasarnya sapi atau kambing yang mati itu hukumnya najis. Yang ketiga, barang atau benda yang berubah menjadi hewan. Misalnya, benda atau barang di sini yang dimaksud adalah seperti tadi ada kambing yang mati, kemudian kok sampai muncul belatungnya, maka belatung yang terdapat dari bangkai kambing ini kan najis karena sudah menjadi bangkai ya. Bangkai kambing ini kan najis, maka bangkai kambing ini yang memunculkan hewan
ini itu hukumnya suci. Hewannya ya, bukan bangkainya ya. Hewan yang tumbuh dari bangkai kambing ini hukumnya suci. Jadi misalnya ada belatung datang dari bangkai yang sudah terbuang, bangkai ayam, ada ayam mati. Kok ayamnya terbuang? Misalnya dibuang di suatu tempat dan itu muncul belatung, maka belatung tersebut itu hukumnya suci, hanya mutanajis. Seperti itu. Masuk pada pasal selanjutnya, silahkan dengarkan baik-baik. Faslun ay hada faslun utawi ikilah fasal an-najasatu utawi pira-pira najis. Salasun iku telu, mughalladatun swiji iku najis mughalladah, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al mughalladatu utawi najis mughalladah, najasatul kalbi iku najise asu, wal khinziri lan najise celeng, wa far'i ahadihima lan peranaane salah suwijine asu lan celeng. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah, paulus sobi iku uyuwe bocah lanang, alladzi lam yat'am kang durung mangan, ghairal labani kang sakliyane puan, walam yablugh lan durung temeka al haulaini ing umur 2 taun. Wal mutawassitatu utawi najis mutawassithah sairun najasati iku sekerine pira-pira najis. Masuk pada arti. Faslun an-najasatu, fasal tentang najis atau macam-macam najis. Salasun, ada 3. Al-mughalladatun, 1 najis mughalladah, wa mukhaffafatun, 2 najis mukhaffafah, wa mutawassitatun, 3 najis mutawassithah. Ketiga najis mutawassithah. Al-mughalladatu najasatul kalbi. Yang pertama najis mughalladah yaitu najis dari anjing dan babi, wa fa'ri ahadihima, dan salah satu anak dari keduanya. Wal mukhaffafatu baulus sobiyyi alladzi lam yat'am ghairal laban. Yang kedua najis mukhaffafah yaitu najis air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Walam yablugh al-haulaini, dan belum mencapai umur 2 tahun. Yang ketiga, najis wal mutawassitu sairun najasati. Yang ketiga, najis mutawassithah yaitu najis selain najis mughalladah dan mukhaffafah. Masuk pada penjelasan. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis terberat, yaitu najisnya anjing dan babi, atau salah satu hasil perkawinan dari anjing dan babi dengan hewan suci. Jadi najisnya anjing dan babi itu najis paling berat karena ketika mensucikannya harus dibasuh 7 kali dan dengan salah satunya dengan menggunakan debu. Dianggap najis mughalladah juga yaitu najis hasil perkawinan antara misalnya anjing dengan kambing atau babi dengan ayam. Apapun hasil yang keluar, entah itu berupa ayam atau entah itu berupa anjing, itu tetap najis karena ini hasil perkawinan dari hewan najis. Itu namanya najis mughalladah, najis berat. Yang kedua najis mukhaffafah, yaitu najis air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun.
kecuali air susu ibu dan belum mencapai umur 2 tahun. Najis mukhafafah ini adalah najis ringan, artinya membersihkannya cukup hanya dengan menyipratkan air pada tempatnya najis setelah najis itu dihilangkan. Jadi najis mukhafafah ini kalau misalnya ada najis air kencing itu kan harus disiram, biasanya kan seperti itu. Kalau najis mukhafafah cukup dengan menciprat-cipratkan air saja. Najis ini dianggap ringan, najis mukhafafah adalah najis ringan ketika anak laki-lakinya itu belum berumur 2 tahun dan dia hanya makan seumur hidupnya makan air susu ibu, belum pernah memakan apapun selain ASI. Kalau zaman sekarang paling sampai 6 bulan ya untuk anak laki-laki. Tapi untuk anak perempuan, meskipun belum makan apapun, itu najisnya sudah masuk pada najis mutawasitoh. Jadi perlu diperhatikan bahwa najis mukhafafah itu hanya terdapat pada najis anak laki-laki atau bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh yaitu najis pertengahan atau najis selain najis mughaladhah dan mukhafafah. Artinya najis seperti darah, najis air kencing anak perempuan, atau najis air kencing anak laki-laki yang sudah makan selain ASI, atau najis anak yang sudah berumur 2 tahun lebih ke atas. Najis-najis seperti itu najis masuk pada kategori najis mutawasitoh atau pertengahan. Jadi najisnya itu tidak berat tapi juga tidak ringan. Artinya cara membersihkannya adalah dengan mengucurkan air ketika najis sudah dihilangkan terlebih dahulu. Seperti itu. Misalnya di tangan ada darah, silakan dibersihkan dulu darahnya, kemudian disiram dengan menggunakan air. Itu najis mutawasitoh. Jadi tidak berat tapi juga tidak ringan. Oke, sampai di sini dulu. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.